Shalom adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Ya, puji Tuhan semuanya baik. Adik-adik masih ingat enggak yel-yel yang diucapkan oleh Kak Ivana minggu kemarin? Kalau Kak Ivana bertanya bagaimana kabarnya, adik-adik disuruh jawab bukan? Luar biasa, haleluya, puji Tuhan. Benar tidak? Oke, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kita akan terlebih dahulu, kita akan nyanyikan Mars PA. Adik-adik, saya undang untuk bangkit berdiri, sekalipun nanti di rumah, tetapi mari kita berdiri bersama-sama untuk kita menaikkan pujian ini. Mars PA. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini merupakan hari yang ke-31 di bulan Januari tahun 2021. Puji Tuhan kalau hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini ibadah PA akan Kak Tiamar yang mimpin ya adik-adik semua. Oleh sebab itu Kakak percaya bahwa adik-adik semua sudah siap untuk memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan naikkan dulu pujian kita kepada Tuhan. Sambil nanti kita berdoa, kita menyerahkan ibadah ini. Kita akan nyanyi hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu,
semua hari-harinya Tuhan. Puji Tuhan, adik-adik dikasih Tuhan. Tadi pujian kita mengatakan bahwa semua hari adalah harinya Tuhan. Oleh sebab itu, setiap hari kita akan memuji Tuhan, ya. Kita akan cerahkan ibadah kita pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Semua kita berdoa. Mungkin adik-adik masih berdiri ya, adik-adik, supaya ada pergerakan, ya. Jangan duduk-duduk terus, ya. Kita berdiri, kita akan tetap berdoa. Kakak Tiamar akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memelihara hidup kami dari istirahat kami sepanjang malam hingga pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Bahkan kami boleh kembali beribadah walaupun kami masih di rumah, tetapi kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh kepadamu ya Tuhan. Mari Engkau pimpin ibadah kami ini ya Bapa, dari awal pertengahan sampai akhirnya, sehingga hanya Roh Kudus yang akan menguasai kami, sehingga ada sukacita, damai sejahtera dalam hidup kami pada waktu kami beribadah kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik dikasih Tuhan, tadi Kak Tiamar di awal-awal sudah mengingatkan kembali yel-yel yang sudah diajarkan oleh Kak Ivana minggu kemarin, yaitu kalau nanti adik-adik Kak Tiamar tanya, apa kabarmu hari ini? Adik-adik boleh jawab, luar biasa, puji Tuhan, haleluya. Bisa ya? Bisa. Oke, sekarang siap ya. Apa kabar semua adik-adik? Wah, semua mengatakan bahwasanya luar biasa. Berarti semua adik-adik semua dalam keadaan yang sehat semua ya. Sekalipun dalam masa pandemi kita belum bisa bertemu muka dengan muka di gereja, tetapi oleh kemurahan Tuhan kita masih bisa beribadah sekalipun hanya melalui video yang dikirimkan ke adik-adik semua. Tetapi tetaplah bersukacita karena Tuhan Yesus ada dimanapun kita berada. Oke adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh ambil Alkitab, buka Alkitabnya di Perjanjian Baru ya adik-adik. Adik-adik boleh buka di Alkitab Markus ya. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai yang ke-22. Sudah? Oke? Kalau semua sudah dapat, kita akan berdoa. Sebelumnya kita akan naikkan pujian kita yang mengatakan yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya. Kita naikkan pujian ini
yang terutama di dalam hidup ini, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan pujian kami kepada Engkau. Biarlah berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan, dan kami boleh memperoleh sukacita dan damai sejahtera di saat kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau Tuhan urapi kami semua, berkati telinga pendengaran kami, agar kami boleh mengerti akan firman yang akan disampaikan oleh Kak Tiamar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sudah buka Alkitabnya kan? Tadi Kak Tiamar suruh buka di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. Kita sama-sama adik-adik membaca. Kakak juga akan baca, kita sama-sama baca firman Tuhan ini ya. Judulnya adalah Orang Kaya Sukar Masuk Kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Ayat yang ke-19, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Ayat yang ke-21, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ayat yang ke-22, mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita adalah aku menjadikan Yesus yang utama, atau mungkin adik-adik pokok Yesus adalah yang terpenting dari segala sesuatu. Jadi adik-adik dikasih Tuhan, sekalipun adik-adik masih kecil, tetapi harus belajar mengutamakan Tuhan. Bagaimana caranya ya Kak mengutamakan Tuhan? Gitu ya? Ya. Firman Tuhan berkata, mengutamakan Tuhan itu atau menjadikan Tuhan itu yang terutama itu sangat bisa dibilang gampang, bisa dibilang sulit. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita agar kita menjadikan Yesus yang utama atau yang terpenting dalam hidup ini. Contohnya adik-adik, hari ini
Adik-adik sudah mengutamakan Tuhan. Salah satunya adalah adik-adik sudah mau beribadah. Bangun pagi-pagi, harus mengikuti streaming jam 7. Seperti halnya kalau adik-adik ke gereja. Adik-adik kan jam 7 harus sudah sampai di gereja. Demikian juga hari ini adik-adik sudah salah satunya mengutamakan Tuhan. Dengan walaupun mungkin masih mengantuk, tetapi adik-adik berusaha bangun. Sekalipun mungkin hari Minggu tidak ada tugas sekolah, tetapi adik-adik sudah mau bangun untuk mendengar, untuk ikut beribadah lewat streaming hari ini. Itu adalah salah satu sudah mengutamakan Tuhan, adik-adik. Jadi mungkin adik-adik bertanya, ya apa ya caranya aku menjadikan Tuhan yang terutama? Salah satunya begini adik-adik. Adik-adik beribadah walaupun tidak harus ke gereja, walaupun hanya melalui video yang dikirimkan oleh kakak-kakak layan, tetapi adik-adik ini salah satunya sudah mengutamakan Tuhan. Terus selain itu, apalagi yang harus diperhatikan atau untuk menjadikan Yesus yang utama? Apa? Rajin berdoa. Benar, rajin berdoa. Apalagi? Iya, menyayangi kedua orang tua. Pinter ya, semua adik-adik semua pinter semua ya. Itu adalah salah satu mengutamakan Tuhan. Terus firman Tuhan juga mengajar kita untuk dengar-dengaran kepada firman Tuhan atau nurut sama firman Tuhan. Seperti halnya judulnya kita hari ini adalah ada orang kaya sukar masuk surga. Bukan berarti adik-adik tidak boleh kaya, tidak ya. Bahkan kita berdoa sama Tuhan supaya kita diberikan apa? Pernah kan Kak Tiamar berkata, masih ingat enggak? Ada enggak yang punya cita-cita jadi orang kaya? Kalau tidak salah Kak Tiamar pernah mengatakan itu ya. Jadi orang kaya itu tidak salah, tetapi yang salah itu kalau orang kayanya jadi pelit ya, atau medit atau melekit. Nah, itu Tuhan tidak suka. Jadi kalau ada, bukan berarti adik-adik tidak boleh atau tidak mau atau jadi berdosa kalau jadi orang kaya. Bukan itu adik-adik. Mungkin adik-adik baca orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Kalau seperti itu mah aku gak mau jadi orang kaya. Bukan seperti itu ya adik-adik. Tetapi firman Tuhan katakan di sini, kalau orang kayanya itu tidak menurut sama firman Tuhan. Tadi orang kaya itu berkata, aku loh Tuhan sudah menuruti firman-Mu, katanya. Di ayat yang ke-19 ya, adik-adik coba baca ya. Atau Kak Tiamar bacakan. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bukan berarti jadi orang kaya itu tidak masuk surga, tidak. Tetapi firman Tuhan katakan orang yang tidak masuk surga itu adalah orang yang tidak mau nurut sama firman Tuhan. Adik-adik coba kakak mau tanya ini, adik-adik tentu pernah melanggar firman Tuhan kan ya. Contohnya coba kakak tanya, siapa yang masih suka berbohong? Ayo, siapa yang masih suka mencuri? Oh tidak ada. Pintar semua, tidak ada yang suka mencuri. Semua anak Tuhan. Yang berbohong juga? Oh tidak ada Kak Tiamar. Aku tidak suka. Oh berarti semua jempol. Terus ada lagi perintah Tuhan, harus menghormati kedua orang tua. Ayo. Sudah? Semua sudah Kak Tiamar. Coba kakak tanya dulu. Kalau sudah menghormati, taruh, tidak berbohong lagi, tidak mencuri lagi. Tetapi firman Tuhan ada lagi,
nurut sama orang tua atau hormatilah. Kalau adik-adik masih suka ngambek sama papa mama, masih suka jengkel ataupun masih suka bantah apa katanya papa mama, disuruh belajar tidak mau belajar, disuruh papa mama untuk nemeni adiknya tapi tidak mau, itu juga namanya tidak menghormati orang tua. Ya kan adik-adik? Lah, ya benar. Jadi adik-adik dikasih Tuhan, kalau adik-adik mau jadi orang kaya harus menurut sama firman Tuhan. Tetapi kalau orang kaya seperti yang tertulis di Alkitab ini, dia tidak mau menurut firman Tuhan, tidak dengar-dengaran atas perintah Tuhan. Ya, jadi adik-adik dikasih Tuhan, hari ini kita mau jadikan Tuhan yang terutama. Bagaimana caranya tadi? Kakak sudah sampaikan tadi di depan ya. Bagaimana tadi caranya untuk mengutamakan Tuhan? Nah, 1, rajin beribadah ya. Walaupun melalui virtual yang masih kita lakukan hari-hari ini karena masih ada pandemi, tetapi adik-adik semua mau beribadah. Nah, itu sudah salah satu contoh mengutamakan Tuhan. Terus apalagi? Ya, hidup dengar-dengaran akan firman Tuhan atau nurut sama firman Tuhan, yaitu tadi diajarkan firman Tuhan, nurutnya seperti apa? Firman Tuhan mengajar kita untuk jangan mencuri, jangan berbohong, hormatilah kedua orang tuamu. Terus ada lagi, jangan melupakan ibadah ya. Adik-adik, sekalipun kita masih belum bertemu muka dengan muka, tetapi kita harus tetap ingat kalau setiap hari Minggu jam 7 pagi kita ada ibadah melalui video-video yang dikirimkan oleh kakak-kakak layan. Ya, adik-adik bisa mengutamakan Tuhan? Bisa? Bisa. Oke. Puji Tuhan. Amin untuk firman Tuhan hari ini yang sudah mengajarkan kita, mengingatkan kita agar kita menjadikan Yesus yang terutama. Kalau kita sudah menjadikan Yesus yang utama, kita akan diberkati oleh Tuhan, diberkati kepandaian, diberkati kepintaran, diberkati hikmat. Papa mama diberikan panjang umur, adik-adik diberikan panjang umur. Yang terlebih adalah kita boleh masuk dalam kerajaan Allah. Ya, adik-adik dikasih Tuhan, bagaimana caranya kita masuk kerajaan Allah? Firman Tuhan katakan kita harus menjadikan Yesus yang utama. Ya, adik-adik dikasih Tuhan, amin untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih. Kita akan doa syafaat. Adik-adik boleh kembali dalam sikap berdoa. Kita akan berdoa dan kita akan akhiri dengan doa Bapa kami yang di surga. Kita berdoa ya. Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami anak-anak-Mu agar kami boleh mengutamakan Tuhan, mengutamakan Yesus di dalam hidup kami yang masih kecil ini. Walaupun kami masih kecil ya Tuhan, tetapi kami mau menjadikan Tuhan Yesus yang terutama di dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, kalau Tuhan yang utama dalam hidup kami, apapun yang kami minta kepada Engkau, Engkau akan memberikannya kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa, mungkin di antara anak-anak layan, adik-adik kami ya Tuhan, ada yang sakit, biarlah Tuhan Yesus menyembuhkan segala penyakit mereka, mungkin itu panas, flu, batuk, apapun yang dirasakan oleh
Anak-anak layan kami hari ini, biarlah Tuhan Yesus jamah mereka satu persatu. Mungkin di antara adik-adik kami ini ya Tuhan, ada yang malas, biarlah Engkau Roh Kudus memberikan mereka sukacita, sehingga mereka boleh rajin untuk beribadah sekalipun hanya melalui virtual ya Tuhan. Berkatilah kedua orang tua adik-adik kami ini, berkati apapun yang mereka kerjakan, pekerjaan apapun yang mereka lakukan, biarlah Tuhan Yesus memberkati semua apa yang dikerjakan oleh kedua orang tua mereka. Berikan kesehatan dan panjang umur sehingga mereka boleh mendampingi anak-anak mereka ini untuk masa depan mereka yang cemerlang ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa, mungkin di antara adik-adik kami ini ada yang saat ini sedang mengalami kesusahan. Biarlah Tuhan Yesus hibur hati mereka ya Bapa, agar mereka boleh tetap memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa buat pandemi yang saat ini masih ada di sekitar kami. Tuhan, mari Engkau tolong kami semua agar kami boleh memiliki imun yang kuat, sehingga kami boleh terhindar dari segala pandemi COVID-19 yang saat ini ada di sekeliling kami. Biarlah Tuhan Engkau berkemurahan, berbelas kasihan, agar pandemi ini segera berlalu dari bangsa kami, dari kota kami, dari sekeliling kami, sehingga kami boleh kembali beribadah dengan leluasa ke gereja, bertemu dengan teman-teman di gereja dengan sukacita. Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu agar pandemi ini boleh cepat berlalu dari tengah-tengah bangsa kami. Berkati ya Tuhan gereja kami GBIB Immanuel Mojakarta. Berkati Bapak Samuel Natar sebagai KMJ di gereja kami. Biarlah Tuhan Engkau menolong Bapak Samuel dan keluarga, memberkati segala apapun yang mereka butuhkan. Tuhan Yesus yang akan mencukupkannya. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau menolong para pemimpin kami ya Tuhan, mulai dari tingkat presiden sampai pemerintahan kami tingkat RT RW. Biarlah Tuhan Yesus yang memberikan mereka hikmat agar senantiasa mereka juga boleh memimpin bangsa kami ini dengan takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih, semua doa kami ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan sempurnakanlah doa kami ini dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Sambil nanti persembahan dijalankan, kita akan nyanyikan pujian Bila Topan Keras Menimpa Hidupmu. Oh iya, adik-adik kasih Tuhan, sebelum kakak lupa, nanti di situ adik-adik persembahan nanti dikasihkan ke mama papa ya, supaya nanti mama papa kasihkan ke gereja, atau supaya diantar ke gereja persembahannya. Ya adik-adik ya, jangan lupa setiap kali beribadah persembahannya diantar ke gereja ya, ataupun nanti ke majelis sektor yang ada. Nanti adik-adik tanya ke papa mama atau minta tolong papa mama supaya persembahannya nanti, supaya kalau papa mama tidak bisa antar ke gereja, mungkin diantar ke majelis sektor yang ada. Nanti adik-adik boleh tanya, siapa itu majelis-majelis? Nanti papa mama sudah tahu ya. Oke adik-adik, jangan lupa ya persembahannya diantar ke gereja ya. Kita akan berikan persembahan kita. Kita akan angkat pujian Bila Topan Keras Menimpa Hidupmu.
pantas melanda hidupmu. Bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Puji Tuhan, adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa berkat. Kalau tadi kita sudah memberikan persembahan, adalah persembahan kita berguna kepada Tuhan, dan kita akan serahkan persembahan ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk kami memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini boleh menunjang pelayanan di gereja kami ya Tuhan. Berkatilah majelis yang mengelola persembahan ini sehingga menjadi berkat bagi jemaat-Mu di gereja GBIB Immanuel Mojokerto. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan persembahan ini. Amin. Amin. Puji Tuhan, adik-adik saya undang bangkit berdiri lagi ya. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan hari ini. Biar hari ini kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan jalani hari ini dengan hati yang gembira, dengan sukacita. Kita akan jalani hari ini karena hati yang gembira adalah obat. Ya, adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian ini. Hati yang gembira adalah obat, ya. Haha, adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat ya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Selagi yang gembira, haha, adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Adik-adik dikasih Tuhan, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Oleh sebab itu, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik semua. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.